Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Divaliza dengan NPM 203 10116. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari skill 5, yaitu penyuluhan. Nah, penyuluhan yang saya ambil yaitu tentang osteoartritis. Nah, selanjutnya yang pertama itu definisi. Definisi dari osteoartritis yaitu kondisi osteoartritis merupakan suatu penyakit degeneratif pada persendian yang disebabkan oleh beberapa macam faktor. Penyakit ini mempunyai karakteristik berupa terjadinya kerusakan pada kartilago atau tulang rawan sendi. Nah, kartilago merupakan suatu jaringan keras bersifat licin yang melingkupi sekitar bagian akhir tulang keras di dalam persendian. Jaringan ini berfungsi sebagai penghalus gerakan antar tulang dan sebagian peredam atau shock absorber pada saat persendian melakukan aktivitas atau gerakan. Yang selanjutnya yaitu etiologi. Nah, etiologi pada osteoartritis itu meliputi hal-hal yang pertama, peningkatan usia, obesitas, jaringan jenis kelamin wanita, trauma, infeksi sendi, trauma okupasional, faktor genetik, riwayat peradangan sendi, gangguan neuromuskular, dan yang terakhir ada gangguan metabolik. Nah, untuk patofisiologinya yaitu perkembangan osteoartritis terbagi atas 3 fase, yaitu sebagai berikut. Fase yang pertama, terjadi penguraian periteolitik pada matrik kartilago, metabolisme kondrosit menjadi terpengaruh dan peningkatan produksi enzim seperti metaloprotein ases, kemudian hancur dalam matriks kartilago. Terus kondrosit juga memproduksi penghambatan protease yang akan mempengaruhi proteolitik. Kondisi ini memberikan manifestasi pada penipisan kartilago. Untuk fase yang kedua yaitu pada fase ini terjadi fibrilasi dan erosi dari permukaan kartilago disertai adanya pelepasan proteoglikan dan fragmen kolagen ke dalam cairan sinovia. Untuk fase yang ketiga yaitu proses penguraian dari produk kartilago yang mengindikasi respon inflamasi pada sinovia. Produk marfog sinovia seperti interleukin 1 atau IL-1, tumor nekrosis faktor alfa atau TNFO, dan metaloproteinases menjadi meningkat. Kondisi ini memberikan manifestasi balik pada kartilago dan secara langsung memberikan dampak adanya destruksi pada molekul-molekul proinflamasi lainnya seperti nitrik oksida atau NO juga ikut berlibat. Kondisi ini memberikan manifestasi perubahan arsitektur sendi dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan tulang akibat stabilitas sendi. Nah, perubahan arsitektur sendi dan stres inflamasi memberikan pengaruh pada permukaan artikular menjadi kondisi gangguan yang progresif. Ini ada gambar fase-fasenya. Yang pertama itu penipisan kartilago, yang kedua itu destruksi kartilago, dan yang terakhir itu pelepasan protegikan dan fragmen kolagen ke dalam cairan sinofis. Nah, untuk selanjutnya itu manifestasi klinis. Manifestasi klinisnya itu klinis ditampilkan oleh osteoartritis tergantung pada sejauh mana dampak osteoartritis menyebabkan destruksi pada kartilago. Gejala osteoartritis ini bersifat progresif, di mana keluhan terjadi pada secara perlahan-lahan dan lama-kelamaan akan memburuk. Pada anamnesis, kondisi klinik yang lazim didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persendian terasa kaku dan nyeri apabila digerakkan. Pada mulanya hanya terjadi pada pagi hari, tetapi bila dibiarkan akan bertambah buruk dan menimbulkan rasa sakit setiap melakukan gerakan tertentu, terutama pada waktu menopang berat badan, namun bisa membaik bila diistirahatkan. Terkadang juga dirasakan setelah bangun tidur di pagi hari.
Yang kedua, penurunan rentan gerak sendi. Yang ketiga, keluhan adanya pembekakan atau peradangan pada persendian. Yang keempat, kelelahan yang menyertai rasa sakit pada persendian. Dan yang terakhir, kesulitan menggunakan persendian. Nah, untuk pada pemeriksaan fisik fokus didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu looknya itu ada deformitas sendi, deformitas tulang, perubahan kesejajaran atau malah ligmen, destresi pembesaran sendi, tanda peradangan seperti kemerahan pada sendi. Untuk feel-nya, crepitus, fase otot perartikular. Untuk move-nya, keterbatasan rentang gerak sendi. Nah, untuk pemeriksaan diagnostiknya, yaitu laboratorium, tidak ada pemeriksaan laboratorium yang spesifik. Pemeriksaan rutin biasa didapatkan adanya peningkatan kadar leukosit, terus laju endap darah, dan CRP. Nah, untuk pemeriksaan cairan sinovia melalui artosentesis untuk mendeteksi adanya artritis sepsi. Nah, selanjutnya untuk radioagnostik yaitu didahulukan untuk mendeteksi perubahan progresif dari kartilago dan tulang, adanya osteofit, penurunan ruang sendi, asimetri sendi, sklerosis subkondral, dan formasi kista subkondral. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk penata laksanaannya yaitu konservatif, satu, pendidikan kesehatan mengenai hal berikut. Yang pertama, aktivitas yang akan menurunkan tekanan berulang pada sendi. Yang kedua, upaya dalam penurunan berat badan. Yang selanjutnya itu ada terapi fisik, yaitu osteoartritis pada lutut akan menyebabkan kondisi disuse, atrofi pada otot quadriceps. Latihan kekuatan otot akan menurunkan kondisi disuse atrofi. Latihan fisik juga akan membantu dalam upaya penurunan berat badan dan peningkatan daya tahan tubuh. Yang selanjutnya itu ada kompres hangat atau dingin mampu mengurangi nyeri, dan yang terakhir itu terapi obat simptomatis. Nah, selanjutnya itu yang pertama ada non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAIDs adalah ini tuh obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan pada sendi-sendi. Contohnya dari NSAIDs termasuk aspirin atau ibuprofen. Saat ini pilihan pertama yang digunakan dalam terapi osteoartritis adalah natrium diklofenak. Ada kalanya adalah mungkin menggunakan NSAIDs untuk sementara dan kemudian menghentikan mereka untuk periode-periode pada waktu gejala yang kambuh, dan demikian mengurangi resiko-resiko efek samping. Yaitu selanjutnya ada analgesik seperti tramadol, terus ada obat relaksasi otot, ada muskul relaksan, terus ada injeks glukokortikoid yaitu glukokortikoid intraartikular. Nah, untuk intervensi bedahnya, operasi umumnya direncanakan untuk pasien-pasien dengan osteoartritis yang terutama parah dan tidak merespon pada perawatan-perawatan konservatif. Nah, beberapa prosedur yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada artroskopi, osteotomati, fusion atau artrodesis, dan yang terakhir penggantian sendi atau artroplasti. Ini dari gambar radiologis pasca intervensi bedah dengan artroplasti. Yang kiri itu pada sendi lutut, yang kanan itu pada sendi hip. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan, tolong dimaafkan karena masih tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.